Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber untuk membahas tentang bagaimana pentingnya membangun dan membentuk bahasa Indonesia di kalangan pemuda saat ini. Kita tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai alat komunikasi, namun lebih dari itu, bahasa Indonesia bukan hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, melainkan menjadi ciri khas atau identik dari bangsa kita. Tetapi pada saat ini kita tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu jarang sekali digunakan oleh kalangan pemuda nih. Kenapa? Karena mereka mengira bahwasanya bahasa Indonesia itu terlalu baku. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Maulidia Nafi. Dari jurusan apa nih Kak? Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi dong. Mantap. Ini kan tinggal di negara Indonesia ya. Kita berarti gak mau kalah sama negara-negara lain. Menurut Kakak, apa sih contoh sukses dari negara lain dalam menghidupkan bahasa nasionalnya? Dan bagaimana hal itu bisa diadaptasi di Indonesia? Saya akan mengambil contoh dari negara Korea Selatan ya. Di sana dengan adanya kampanye K-pop yang merajalela banget nih di dunia ini nih. Terus ditambah lagi dengan adanya Hangul Day di Korea Selatan, itu tuh membuat mereka dari masyarakat Korea Selatan ini mengimprove atau memperkenalkan bahasa negara mereka ini menjadi lebih mendunia lagi seperti itu. Jadi melalui seperti Never Translate ataupun film-film dan TikTok yang menggunakan bahasa Korea ini. Nah, itu bisa memberi pengaruh kepada negara lain atas berhasilnya bahasa negara mereka ini. Dan itu bisa kita aplikasikan juga di negara Indonesia ini tentunya. Menggunakan aplikasi seperti TikTok, Instagram. Karena kan banyak nih konten kreator di Indonesia. Itu bisa kita manfaatkan melalui mereka. Berarti kita bisa ngambil dari Korea Selatan gitu ya? Iya, contohnya. Kayak memanfaatkan media sosial dengan baik. Ya, mengaplikasikannya di dunia maya dengan dunia nyata itu seperti apa? Nah, terus nih yang selanjutnya, bagaimana sih tantangan regional, misalnya di daerah dengan bahasa daerahnya dominan, kayak sekarang kan kita tinggal di Bandung, Sunda, yang dominannya masyarakat di sini tuh menggunakan bahasa Sunda gitu. Nah, terus gimana sih strategi inovatifnya untuk mengatasi budaya bahasa Indonesia yang mungkin sudah bisa dibilang agak berkurang, soalnya di sini tuh dominannya dengan menggunakan bahasa Sunda. Gimana caranya untuk mengatasi? Yang pertama emang cukup sulit sih karena kan itu emang jati diri kita juga ya sebagai misalnya warga Bandung menggunakan bahasa Sunda seperti itu. Tapi kita bisa otomatis kita sudah sering berkenalan dengan bahasa Indonesia ya melalui sekolah dari kita SD, SMP, SMA bahkan kuliah pun kita ada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah dari situ kita bisa mengaplikasikannya dalam dunia nyata juga. Jadi nggak harus kita menggunakan bahasa Indonesia hanya dalam materi pembelajaran saja. Kita juga harus mengaplikasikannya dalam dunia keseharian kita. Karena bahasa Indonesia itu bahasa ibu kita ya, sangat penting. Jangan sampai kita melupakan bahasa ibu kita sendiri. Karena itu merupakan salah satu persatuan kita, seperti itu. Berarti intinya bahasa Indonesia itu memang merupakan bahasa budaya kita, walaupun banyak bahasa selain bahasa Indonesia, tapi kita gak boleh lupa sama bahasa Indonesia. Ya, betul, seperti itu. Nah, oke. Terus yang ketiga, apa peran keluarga dalam membentuk kebiasaan berbahasa pada anak-anak dan remaja, serta bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan sekolah? Tentunya karena kan kita memulai sesuatu dari lingkup yang paling kecil ya, lingkup keluarga dulu nih. Nah dari ibu ayah mungkin bisa sering menggunakan bahasa Indonesia selain menggunakan bahasa daerah sendiri yang merupakan bahasa alus mungkin ya kalau di mereka.
tapi kita juga harus menambahkan dengan bahasa Indonesia sendiri, memperkenalkan bahasa Indonesia itu sejak kecil kepada anak-anak kita. Jadi mereka itu nggak kaget, nggak bingung ketika orang lain menggunakan bahasa Indonesia, mereka bingung artinya apa, karena mereka sudah dididik dari dulu tuh menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi kalau kita sudah memperkenalkan mereka dari kecil menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan lebih aware dengan bahasa Indonesia sendiri. Oh, ya, karena budaya itu, kebiasaan itu tuh lahir dari bagaimana didikan dari dalam lingkup keluarga itu sendiri ya. Selanjutnya, bagaimana nih pengaruh media sosial seperti TikTok atau Instagram agar mereka tuh bisa aplikasi-aplikasi itu tuh bisa digunakan dengan bijak gitu, untuk melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, dengan media sosial itu kita bisa memanfaatkannya lebih jauh dalam konteks bahasa Indonesia ini, memperkenalkan lebih jauh, yaitu bisa dengan konten-konten yang diberikan tuh, atau juga tentang kepenulisan juga bisa. Biasanya teknik kepenulisan KBBI seperti apa, seperti itu. Kita bisa memperkenalkan itu ke dunia maya lewat TikTok, Instagram. Nah, itu akan bermanfaat karena kan kita sering menggunakan media sosial media ya. Pasti remaja-remaja kayak kita tuh lebih sering melihat yang seperti itu daripada melihat yang berita-berita seperti itu yang monoton banget gitu kan. Jadi dengan mereka para konten kreator memberikan ide-ide mereka, memberikan gagasan mereka dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, menggunakan sosial media itu dapat mempengaruhi para generasi muda untuk ikut serta melestarikan bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Berarti pokoknya kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak aja. Terakhir nih, menurut kakak gimana sih mengapa bahasa Indonesia itu penggunaannya sangat penting? Tentu. Ini sangat bagus sekali soalnya. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia itu sangat penting ya? Karena menurut saya kita kan di sini di Indonesia itu bukan cuma satu daerah aja ya. Kita kan Nusantara tuh, banyak daerahnya. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Batak, ada yang Betawi, ada yang Sunda. Kita bahasanya beda-beda. Nah, gimana sih kita caranya saling berkoneksi, saling berinteraksi satu sama lain tuh gimana caranya? Caranya hanya lewat bahasa kan? Kita bisa memahami orang lain lewat bahasa percakapan kita kan? Kalau kita nggak bisa paham bahasa daerah orang lain, bagaimana kita akan paham mereka, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan. Nah, tujuannya kita belajar bahasa Indonesia, mengamalkannya dan melestarikannya adalah agar kita bisa saling memahami satu sama lain. Karena kalau kita ingin belajar bahasa daerah, kita akan mempelajari banyak banget nih bahasa daerah. Pusing kan? Nanti kecampur Sunda, Jawa, Batak, Betawi, itu kan, ini kan pusing. Nah, itulah sebabnya pentingnya bahasa Indonesia, bahasa ibu kita. Karena dengan bahasa ibu ini kita bisa saling terikat, terhubung satu sama lain. Kita bisa saling memahami gagasan atau pesan-pesan yang disampaikan orang lain kepada kita, seperti itu. Terima kasih banyak kakak atas waktunya. Terakhir nih kak, sebelum tutup, berikan motivasi kakak buat pemuda-pemuda sekarang yang sekarang tuh sudah mulai memudar menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak digunakan secara baik, tetapi hanya dilakukan sebagai formalitas saja. Pesan kakak gimana? Kita boleh belajar banyak bahasa, bahasa asing, bahasa daerah, karena itu merupakan ilmu baru bagi kita dan sebuah koneksi kita kepada dunia yang lebih luas lagi. Tapi jangan pernah melupakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita, persatuan kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang kak. Selamat siang. Dengan kakak siapa? Zulfa. Dari jurusan apa nih kak? Dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Oke, keren kakaknya. Sebelumnya aku mau ngasih pengertian dulu nih kak. Kan kita itu hidup di negara Indonesia yang dimana bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa pemersatu. Tetapi banyak nih kak di kalangan pemuda sekarang itu mereka tuh melupakan bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadikan alat komunikasi mereka, dan sekarang mereka itu lebih memilih menggunakan bahasa asing karena bahasa Indonesia itu mereka menganggapnya tidak terlalu formal lah menurut mereka tuh.
menurut kakak nih, apa sih contoh sukses dari negara orang lain dalam menghidupkan bahasa nasionalnya mereka, dan bagaimana hal itu dapat diadaptasi di Indonesia? Kalau mengambil contoh dari luar negeri nih, itu sangat banyak ya. Contohnya di Europe, spesifiknya ada di Inggris. Itu mereka menggunakan bahasa Inggris dan mereka bangga gitu menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu atau bahkan bahasa Inggris itu diklaim oleh orang-orang menjadi bahasa internasional seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan nih dari terkenalnya bahasa Korea nih, yang ada di Korea Selatan. Mereka itu entah itu pemerintah atau masyarakatnya itu sangat bangga menggunakan bahasa Korea, dan mereka itu memfamaskan atau mengupload apa ya mengenalkan bahasa Korea kepada masyarakat umum itu menggunakan public figure, terus kemudian K-pop, terus drama Korea seperti itu. Bahkan masyarakat kita pun itu sangat tertarik gitu menggunakan bahasa Korea. Tidak hanya menonton drama saja, bahkan ada nih yang belajar bahasa Korea. Dan untuk bagaimana ya kita sebagai warga Indonesia atau pemuda Indonesia mengadaptasikan hal itu di dalam bahasa Indonesia. Mungkin bisa dari film, bagaimana kita membuat film Indonesia itu dengan kualitas yang bagus, sehingga penontonnya pun tidak hanya warga Indonesia, bahkan dari luar negeri. Dan itu sudah diaplikasikan oleh sutradara-sutradara Indonesia itu, seperti halnya film Little Mom yang diperankan oleh Al Ghazali ya, itu sudah sangat terkenal sekali di luar negeri, bahkan penontonnya itu terdapat 22 dari 22 negara gitu. Dan dari situ banyak juga nih orang luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin dari situ ya, dari film, ataupun sekarang kan lagi marak-maraknya media sosial nih. Nah, mungkin kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai generasi, kita menggunakan media sosial itu secara bijak, seperti kita sebagai content creator yang mengenalkan bahasa Indonesia, sehingga viewersnya itu dari luar negeri juga seperti itu. Intinya bagaimana cara kita untuk memperkenalkan budaya kita sendiri ya Kak? Iya. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana sih tantangan regional. Misalnya kan kita sekarang itu tinggalnya di daerah Bandung ya Kak, di mana mayoritas itu orang-orang tuh menggunakan bahasa Sunda. Bahkan tidak jarang orang tuh tidak mengetahui bahasa Indonesia secara bakunya itu apa gitu. Nah, bagaimana menghidupkan bahasa Indonesia dan apa strategi inovatif untuk mengatasinya? Kalau membahas tentang banyak campuran Indonesia ataupun bahasa Sunda ya, bahkan tidak hanya teman-teman saya saja yang menggunakan bahasa Sunda, bahkan di ranah edukasi ataupun di dalam kelas, dosen pun ada beberapa dosen yang menggunakan bahasa Sunda. Padahal mahasiswa itu tidak hanya dari Bandung saja gitu ya, seperti saya dari Jawa Timur seperti itu. Mungkin untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia di waktu yang tepat seperti itu. Dan kita sebagai pemuda atau sebagai masyarakat Indonesia seharusnya sadar akan di mana kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, di mana kita menggunakan bahasa Jawa, di mana kita menggunakan bahasa asing. Seperti kita misalkan saya Jawa dan kamu orang Sunda, seharusnya untuk kita saling berkomunikasi biar agar kita satu ranah gitu ngomongnya, biar tidak kemana-mana atau salah paham, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai jalan utamanya. Apalagi kan bahasa Indonesia memang bahasa kesatuan dan kebangsaan kita ya, maka kita harus bangga akan hal itu seharusnya. Nah, selanjutnya itu kita kan terbentuk dari satu kesatuan yang paling kecil, yaitu keluarga ya Kak. Nah, dari keluarga itu bisa membentuk bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana karakter kita terbentuk, itu kan dari keluarga. Nah, peran keluarga itu kan dalam membentuk bahasa Indonesia pada anak-anak dan remaja, serta bagaimana
mereka dapat berkolaborasi dengan pelajaran sekolah. Oke. Orang tua itu menurut saya memiliki peran yang sangat penting dalam berbahasa, karena kita lahir itu bahasa yang mengenalkan itu adalah orang tua kita gitu, bukan guru, karena sejatinya orang tua adalah guru pertama kita seperti itu. Dan kita berbahasa pun tergantung orang tua. Misalnya saya lahir dari kedua orang tua yang menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, saya akan lancar sekali nih ngomong Inggris, bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa Indonesia itu. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua itu mengenalkan bahasa Indonesia yang baik, itu dari kecil, menggunakan bahasa Indonesia baku yang baik seperti itu. Misal kita menggunakan memberi buku dongeng kepada anak kita menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian hal itu maka akan digunakan di dalam edukasi atau di pembelajaran sekolah seperti itu. Mungkin sekolah bisa menerapkan bilingual, yaitu menggunakan dua bahasa ataupun lebih, seperti sekolah-sekolah sekarang sudah menerapkan pembelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah seperti Sunda, Jawa seperti itu, dan bahasa asing juga. Yang selanjutnya, bagaimana sih pengaruh media sosial dan teknologi seperti TikTok dan Instagram terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pemuda saat ini? Untuk pengaruh sosial media itu tergantung penggunanya, bagaimana kita menggunakannya. Kita menggunakan secara bijak atau tidak. Karena sejatinya jika kita menggunakannya secara bijak, misal kita mencari pengetahuan atau informasi di media sosial itu, maka akan munculnya banyak sekali gitu. Dan memang kita sebagai viewers, sebagai penonton itu harus pilih-pilih seperti itu. Karena semisal seperti ini positifnya, kita scroll TikTok ataupun Instagram itu terdapat bahasa Inggris seperti itu, kita belajar sehingga kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan nilai plus ya buat kita, dan terdapat penggunaan bahasa baku di scroll TikTok seperti itu positif seperti itu. Tapi jika kita menggunakan bahasa Inggris itu dalam hal yang tidak benar ya, misal kita ngobrol bersama orang tua pakai bahasa Gen Z sekarang ya, ataupun Gen Alpha seperti literally gitu, seperti itu kan orang tua ngomong apa anak ini kan tidak paham. Jadi menggunakan media sosial itu ada plus minusnya. Minusnya ya seperti itu, menggunakan campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sehingga terjadinya language barrier atau kerusakan bahasa. Terakhir nih Kak, bagaimana sih bahasa Indonesia itu, mengapa bahasa Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa Indonesia itu menurut saya sangat penting ya untuk di Indonesia ini nih, apalagi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kesatuan, di mana di Indonesia itu terdapat 38 provinsi yang mereka itu satu provinsinya saja memiliki bahasa beraneka ragam. Misalkan provinsi Jawa Timur, di sana tidak hanya menggunakan bahasa Jawa, tapi terdapat bahasa Osing, bahasa Madura seperti itu. Dan kalau kita menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka kita tidak akan menemukan titik inti dari bahasa. Misalkan kita kayak terdapat kesalahpahaman seperti itu. Jadi bahkan hal itu dapat merusak hubungan kita sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mengapa bahasa Indonesia itu adalah bahasa kesatuan. Kemudian untuk komunikasi atau informasi di media sosial ataupun TV ya, itu seperti halnya berita. Misalkan berita dari Bandung itu disebarluaskan melalui radio ataupun TV, tapi berita tersebut menggunakan bahasa Sunda nih, maka orang-orang Bali, orang-orang NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah itu tidak akan tahu ini ngomong apa gitu. Maka mereka di situ tuh dapat menghasilkan kesalahpahaman seperti itu. Terakhir Kak, satu pesan
tidak melupakan gimana sih pentingnya bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi muda ya seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu dengan bijak. Kita lihat siapa yang kita ajak komunikasi, apakah itu dosen atau itu mahasiswa, maka kita akan menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa Indonesia. Dan kalau bersama teman itu terserah ya. Kalau misal bersama orang tua, maka kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa Indonesia yang sopan. Terus tidak menggunakan bahasa slang, ya seperti tadi ada literally, actually, seperti itu. Maka orang-orang tua itu bakal bingung dan itu tidak sopan. Maka kita sebagai generasi muda menempatkan di mana kita menggunakan bahasa Indonesia yang bijak, di mana kita menggunakan bahasa daerah kita seperti itu. Terima kasih banyak kakak atas waktunya. Hari ini aku akan mewawancarai salah satu ini yang halo Kak, dengan siapa? Nama saya Naufal dari Sosiologi 1A. Oke, boleh langsung bertanya? Ya, menurut Kakak itu apa sih contoh dari negara lain dalam menggunakan bahasa nasional mereka? Nah, bagaimana hal itu dapat diadopsi di Indonesia? Salah satu contoh negara yang berhasil menerapkan bahasanya itu Jepang, karena mereka menggunakan anime atau kartun sebagai media untuk menyebarkan bahasa mereka kepada anak muda atau bangsa-bangsa lainnya. Cukup. Terus yang kedua, bagaimana tantangan regional misalnya di daerah dengan bahasa daerah itu dominan, nah mempengaruhi upaya menggunakan bahasa Indonesia dan apa strategi inovatif yang pas untuk mengatasi Bahasa dalam regional itu sangat tantangan bagi bahasa Indonesia karena setiap regional itu berbeda-beda bahasanya. Setiap rumah juga sering ditanamkan bahasa daerah mereka, sering menggunakan bahasa daerah mereka, sehingga bahasa Indonesia itu jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk strategi inovasinya, mulai dari sekolah, mereka mengajarkan bahasa Indonesia mulai dari jenjang PAUD sampai ke perguruan tinggi, ataupun di rumah menggunakan bahasa Indonesia untuk sehari-hari. menarik. Menurut Kakak, apa peran keluarga dalam membentuk kebiasaan berbahasa bagi anak dan remaja? Serta bagaimana mereka dapat berkolaborasi dengan sekolah? Peran keluarga dalam melestarikan bahasa Indonesia itu sangat penting karena keluarga adalah agen pertama anak untuk mengenal dunia. Salah satunya bahasa. Orang tua wajib mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak ada campuran bahasa lain, agar anak itu mengerti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia dan bahasa itu akan digunakan dalam kegiatan formal maupun informal. Berkaitan dengan sekolah itu, sekolah harus bisa memberikan pembelajaran agar bahasa Indonesia itu tidak punah dan dilupakan oleh anak muda yang mungkin terkontaminasi oleh bahasa asing. Terakhir nih Kak, mengapa penggunaan bahasa Indonesia itu menjadi sangat penting? Bahasa Indonesia sangat penting karena bahasa Indonesia itu bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia sering digunakan dalam kegiatan formal seperti rapat atau kegiatan yang ada orang tuanya atau berbicara kepada orang yang lebih tua. Bahasa Indonesia